Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Raffi. Jadi pada video kali ini saya akan merekomendasikan laptop 8 jutaan kepada teman-teman. Banyak dari teman-teman juga yang menanyakan tentang kemarin laptop 6 jutaan terbaik yang saya buatkan videonya di sini. Teman-teman bisa klik di komen itu. Ada yang bertanya minta dibuatkan laptop 8 jutaan yang terbaik apa aja. Nah, ini langsung saya buatkan keesokan harinya. Di sini ada Asus VivoBook A416JA Core i5 1035G1. Nah, laptop yang kandidat pertama ini yang saya pilih, yang harga paling termahalnya di range 8 jutaan itu, kenapa? Karena dia memakai Core i5 1035G1. Artinya kalau ada yang G-nya itu sama yang beda 10 belakangnya itu berbeda ya teman-teman. Walaupun dia Core i5 generasi 10, lebih kencang yang 1035G1 ini daripada yang nggak ada yang G-nya itu. Lalu ini saya pilih karena sudah backlight keyboardnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang malam-malam itu ngerjain tugas ataupun tugas kantor gitu kan, itu lebih enak gitu karena bisa terlihat. Lalu yang ketiga, kenapa saya pilih ini? Tentunya di sini tuh sudah full HD dan IPS teman-teman. eh Kalau bisa sih diusahakan kalau udah beli yang full HD itu IPS sekalian teman-teman, jangan TN. Jadi biar sekalian jernih, sekalian gambarnya juga lebih detail. Tapi di sini tentunya dia belum 100% sRGB-nya, baru 45% NTSC-nya. Nah, teman-teman begitu. Dan di sini tentunya dari segi pemrosesan storage di sini sudah memakai NVMe 256 GB M.2 NVMe. Dan ini tentunya sangat pengaruh sekali terhadap kecepatan booting, pemrosesan data, pemindahan data dan lain-lain, teman-teman ya. Dan di sini bisa diturbo boost sampai 3,6 GHz kecepatannya serta 4 GB LPDDR4 onboard memory, satu kali SODIMM socket. Jadi 4 GB sudah tersolder, satu lagi itu SODIMM socket, artinya yang bisa di-upgrade-nya ya, teman-teman. Dan di sini tidak ada optical drive, tentu saja laptop-laptop zaman sekarang tuh udah banyak yang tidak memakai DVD room lagi. Di sini webcamnya sudah HD 720 pixel. Lalu audio stereonya ini dari Asus Sonic Master. Di sini Bluetoothnya masih pakai versi 4.2. Jadi bukan Bluetooth yang 5 ya teman-teman di sini. Untuk layarnya di sini memiliki bentang layar 14 inch ya. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ada di tengah-tengah untuk ukurannya. Dan di sini portnya itu sudah ada Type C-nya 3.1 Gen 1. Untuk kapasitas baterainya itu 42 watt hours, sudah lumayan besar. Dan lagi-lagi bonusnya dapat free Office Home Student atau OHS 2019 dengan garansi resmi 2 tahun teman-teman. Nah, garansi resmi ini sangat penting sekali ketika teman-teman beli laptop, khususnya kan laptop harganya tuh berjuta-juta ya, bahkan ada puluhan juta. Itu teman-teman harus beli yang garansi resmi. Ataupun pertimbangan lain yang kalau teman-teman nggak beli garansi resmi, misalnya garansi distributor, itu bisa. Tapi teman-teman tuh harus pintar-pintar merawat laptopnya, jangan sampai apa ya, ceroboh gitu. Pokoknya seapik mungkin gitu merawat laptopnya. Di sini teman-teman bisa beli dari toko Collins official. Dan untuk linknya teman-teman bisa lihat nanti di deskripsi, saya kasih linknya. Atau teman-teman kalau mau beli nanti chat dulu ke orangnya di tokonya ini. Lalu yang kedua ada laptop Dell Latitude 3410. Tentunya kalau 3410 itu artinya dia 14 inch ya teman-teman. Soalnya yang 15 inch dia tuh 3510. Dan di sini dia memakai Core i5 10210U. Nah, ini yang saya bilang. Jadi belakangnya tuh 10U. Nah, jadi itu dia memang dari segmen ini tuh dia hemat daya, lebih hemat daya. Tapi untuk kinerja lebih tinggi yang tadi. Kenapa saya pilih sih ini di nomor 2? Karena RAM-nya sudah 8 GB tentunya, dan SSD 256 GB M.2 NVMe ataupun 1 TB hard disk dengan dua pilihan. Di sini tokonya 4 GB dan 8 GB. Dan di sini lagi-lagi di sini memakai IPS 14 in Full HD SPS anti glare. Jadi enak kalau misalnya anti glare tuh, plusnya itu dia nggak
mantul-mantul cahaya, tapi kalau misalnya kontras cahaya itu dia lebih agak buram dibanding yang non anti glare gitu. Maksudnya bukan buram sih, lebih muncul gitu. Kalau di sini dia untuk port-portnya hampir sama seperti yang tadi. Di sini ada beberapa opsi yang ditawarkan toko, defaultnya RAM 4 GB dengan HDD 1 TB. Ya, memang karena laptop ini juga dia bisa menampung hard disk 1 TB, bisa juga menampung M.2 NVMe, jadi bisa dua. Nanti kalau teman buka tuh ada slot kosong yang buat taruh hard disk ya. Dan laptop Dell ini memang dikhususkan kayak banyak kan dipakai untuk kelas bisnis, tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang juga mau memakai ini tetap saja bisa, dan tidak diragukan lagi garansi resmi 1 tahun. Dan yang ketiga lanjut saja, di sini ada i15 Core i5 generasi 11 dari 11 35G7 RAM 8 GB SSD 256 GB 15,6 inch, sayangnya masih HD. Nah, kenapa saya pilih ini sih? Kan layar masih HD gitu. Nah, saya pilih ini karena di sini Core i5 generasi 11 ya, teman-teman. Perbandingannya generasi 10 dengan generasi 11 memang hanya beda satu generasi ya, tapi dari segi kecepatan tentunya juga lumayan berbeda jauh walaupun tidak jauh-jauh banget gitu. Apalagi ini seri G7. Nah, belakang ini lihat dua digit belakang G7 ya. Dengan RAM 8 GB. Di sini tentunya sudah memakai Intel Iris Xe Graphics untuk apa namanya, graphics bawaannya. Di sini sudah mendukung USB Type-C, 5 GB signaling rate. Tentunya di sini juga dia garansi toko 3 hari dan 1 tahun garansi distributor. Ini yang saya bilang biasanya yang harga garansi distributor itu lebih murah ya, karena seperti itu jaminannya. Garansi distributor dengan garansi resmi itu memang berbeda ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ya lebih aware terhadap produknya teman-teman, misalnya memilih garansi distributor itu nggak apa-apa sih, lebih care gitu kan. Teman-teman bisa ngejaga barangnya. Dan di sini ya teman ini sangat rekomendasi banget sih saya dengan laptop ini. Bagi teman-teman yang tidak terlalu mementingkan kualitas layar harus Full HD, harus IPS, dengan mementingkan spek kenceng, ini menjadi salah satu rekomendasi laptop yang bisa dipilih teman-teman juga. Lalu yang keempat di sini ada Lenovo V14. Nah, lagi-lagi di sini saya beli AMD Ryzen 5 4500U dengan RAM 8 GB, 256 GB SSD, 14 Full HD, Office Home Student. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot membeli Office lagi dengan paket terpisah. Di sini sudah include Office Home Student dengan garansi resmi Lenovo 1 tahun. Dan di sini tentunya dengan ini sudah Full HD tapi masih TN ya teman-teman. Tapi SSD-nya sudah NVMe, jadi lebih cepat tentunya. Nah, di sini untuk webcamnya 0,3 MP ya. Di sini artinya dia belum HD ya, teman-teman. Untuk webcamnya beratnya hanya 1,6 kilo saja ini. Sangat ringan sih ya. Garansi resminya 1 tahun dan Office Home Student-nya permanen. Nah, ini nih. Kalau permanen teman-teman tuh nggak usah beli license lagi ataupun perpanjangan di tiap tahunnya. Coba sih kita penasaran, kita adu antara AMD Ryzen 5 4500U dengan Intel Core i5 generasi 10 ya, yang tadi ada seri G-nya itu. Coba langsung kita ini aja, AMD Ryzen 5 4500U vs Intel Core i5 10 35G 7. Ini dia langsung keluar. Kita bisa lihat dari versus.com dulu ya, yang pertama. Nah, dari segi pointsnya ini sudah terlihat bahwa AMD Ryzen 5 4500 itu lebih tinggi 3 poin dibanding generasi 10 Intel Core i5 yang ber-G7 ini. Nah, kalau bisa di sini dilihat dari publikasi Zeiss ukurannya
itu lebih kecil Ryzen 5 4500U yang hanya 7 nanometer. Ya, untuk max suhunya itu di AMD Ryzen itu lebih tinggi 5 derajat. Serta selanjutnya itu yang bikin penasaran tuh dari kecepatan memori RAM-nya. Dan AMD Ryzen 5 4500U itu bisa mencapai 68,3 GB per second dengan RAM speed 4266. Ini tentunya sangat kencang sekali sih kalau menurut saya ya. Eh, untuk hasil benchmarknya seperti ini. Memang AMD Ryzen 5 4500U ini lebih unggul juga ya dari segi benchmark juga. Tetapi saya bisa menyarankan kepada teman-teman untuk bisa memilih laptop ini sesuai kebutuhan lagi teman-teman ya. Dan selanjutnya itu ada Asus A409FJ. Di sini saya pilih kenapa? Ini walaupun masih generasi 8 dengan range harga segini, karena di sini walaupun dia masih memakai Intel Core i5 generasi 8, tapi dia sudah memakai VGA, sudah memakai Nvidia GeForce MX 230. Di sini dia bawaannya RAM-nya 4 GB. Ini harusnya sih SSD 512 GB karena kalau hard disk itu 500 GB biasanya kalau ini. Lalu di sini sudah ada fingerprint dan di sini Windows 10 10 Home. Jadi garansi resminya juga 2 tahun. Kalau ada klaim apa-apa teman-teman bisa gampang untuk bisa ini emang ngurusnya gitu. Di sini walaupun durasi 8 tapi sudah GeForce MX 230 jadinya cocok kalau teman-teman buat kayak desain grafis ataupun buat teman-teman yang kerjanya itu bisa buat kayak apa ya namanya? Sering main SketchUp, sering main Corel Draw, ya yang desain gitulah pokoknya nih cocok. Lalu selanjutnya 8,5 juta hanya beda 50.000 dengan yang tadi. Di sini dia memakai Core i5 1035G1. Lalu RAM 4 GB, 256 GB SSD. Dan di sini garansi 1 tahun, tapi di sini dia OS-nya itu masih yang ini ya, masih DOS. Jadi kalau DOS itu teman-teman tuh harus install sendiri biasanya, ataupun biasanya sudah ada OS Ubuntu. Kalau Dell tuh suka ada termasuk OS Ubuntu. Dan di sini dia tuh SSD-nya tuh NVMe ya teman-teman, M.2. Tapi kapasitasnya 256 GB tapi tidak menjadi masalah karena masih lumayan besar. Dan di sini garansi resminya tentunya 1 tahun. Layarnya memang belum Full HD tapi sudah HD dengan kecepatan RAM 2666 MHz. Jadi ini sudah DDR4, teman-teman bisa mengupgrade dual channel. Ini bawaannya 4 GB, satu channel satunya lagi sudah diisi 4 GB. Bisa kalau bisa dual channel, teman-teman tuh bisa mungkin bisa 16 GB di upgrade-nya. Kalau berminat teman-teman bisa langsung aja chat dulu penjualnya, lalu hubungin ada atau enggak stoknya, dan pastikan ketika stoknya sudah ada teman-teman langsung order. Jadi kalau misalnya terlalu lama order ya itu bisa nanti waktu-waktu habis, siapa tahu ada yang beli gitu kan, kita udah transfer. Lalu selanjutnya di nominasi yang kedua dari terakhir, di sini ada HP 14s CF3020TX Core i5 1035G1. Dan di sini dia memakai RAM 4 GB 1 TB HDD hard disk ya. Memang kelihatannya hard disk tetapi dia sudah menyediakan slot untuk SSD-nya juga. Di sini memakai AMD Radeon 620 2 GB. Jadi dia ada VGA lainnya selain VGA bawaan yang seri AMD Radeon 620 2 GB. Dan di sini tentunya dia memakai resolusi HD karena dia memakai HD menurut saya itu karena dia memakai AMD Radeon 620 ini. Jadi di layarnya dibikin HD. Terus di sini tuh dia sudah memakai USB Type-C tentunya dengan kecepatan 5 GB per second. Lalu ada port RJ45. Di sini juga webcamnya sudah HD ya, True Vision HD.
Kalau HP sih kebanyakan webcam itu sudah HD sih. Dan di sini Office Home Studentnya sudah include juga original, beratnya 1,4 kilo. Jadi sangat ringan sekali ya. Ini garansi 2 tahun. Kalau teman-teman lihat variannya, di sini ada varian RAM yang dapat bisa di upgrade. Tapi untuk SSD-nya juga teman-teman beli itu bisa di upgrade nantinya. Lalu untuk yang terakhir, di sini ada HP 14 Camo, Core i5 1035G1, RAM 8 GB. Dan di sini tuh kenapa saya pilih ini ya? Yang pertama nih RAM dia sudah 8 GB. Lalu dia sudah Core i5 generasi 10. Ya walaupun di sini garansi distributor, tapi ya tadi yang seperti saya bilang tadi, atas pertimbangan teman-teman bisa pilih sendiri. Di sini RAM juga bisa dapat di-upgrade. Layarnya memang 14 inch dan belum Full HD, resolusinya masih HD. Dan mungkin segitu aja video saya tentang rekomendasi laptop 8 jutaan ini. Kalau teman-teman ada saran ataupun pertanyaan di kolom komentar boleh tulis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.